Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Muhammad Emir Faisal, kelas 12 MIPA 8 absen 20. Di sini saya akan menjelaskan salah satu subbab dari materi substansi genetik, yaitu sintetis protein. Tujuan pembuatan video ini untuk memenuhi mata pelajaran biologi oleh Ibu Guru Hajah Neng Purwanti SSI MPD. Sebelumnya teman-teman pasti sudah mendengar dan tahu apa itu sintetis protein, atau ada yang masih belum tahu. Nah, kalau masih ada yang belum tahu, mari kita bahas bersama-sama. Sintetis protein. Sebelum saya membahas lebih jauh tentang sintetis protein, teman-teman harus tahu terlebih dahulu protein. Apa itu protein? Protein adalah suatu polipeptida yang terdiri dari rantai asam amino yang merupakan hasil sintetis kode berupa informasi genetik dari DNA. Protein di dalam tubuh terbentuk melalui mekanisme yang disebut dengan sintetis protein. Nah, itu dia yang dimaksud dengan protein. Setelah teman-teman tahu protein itu apa, selanjutnya saya akan menjelaskan secara singkat tentang sintetis protein. Apa sih sintetis protein tersebut? Sintetis protein adalah proses pembentukan protein yang melibatkan DNA sebagai sumber materi genetik pengkode berbagai asam amino yang akan diolah menjadi rantai polipeptida. DNA sendiri merupakan sumber materi genetik yang terdapat di dalam nukleus. Namun, untuk melakukan proses sintetisnya dilakukan di ribosom. Untuk itu, diperlukan perantara yaitu RNA agar sintetis protein dapat berlangsung. Sintetis protein dikenal dengan istilah dogma sentral, yaitu rangkaian proses molekul DNA menjadi RNA. Kemudian, RNA menjadi protein. Sebelum masuk ke dalam tahap sintetis protein, akan dibahas terlebih dahulu mengenai struktur DNA dan RNA yang merupakan sumber materi genetik yang berperan dalam mengkode informasi untuk melakukan sintetis protein. Setelah saya membahas pengertian sintetis protein, selanjutnya saya akan menjelaskan perbedaan struktur DNA dan RNA. Nah, ini dia perbedaan struktur DNA dan RNA. Teman-teman bisa melihatnya di PPT berikut. Perbedaan dalam struktur terlihat jelas bahwa DNA memiliki kumpulan molekul nukleotida yang mengandung informasi genetik. Sedangkan untuk RNA berperan dalam penyimpanan dan penyaluran informasi genetik. Untuk DNA tersusun dari gula deoksiribosa, gugus fosfat, dan basa nitrogen. Sedangkan untuk RNA tersusun dari gula ribosa, gugus fosfat, dan basa nitrogen. Untuk DNA terdiri dari dua rantaian nukleotida, sedangkan untuk RNA hanya memiliki satu untaian rantai nukleotida. DNA memiliki basa purin yaitu adenin dan guanin serta basa pirimidin yaitu sitosin dan timin. Sedangkan untuk RNA memiliki basa purin yaitu adenin dan guanin serta basa pirimidin yaitu sitosin dan urasil. Sebelum saya membahas ketahapan sintetis protein, saya akan membahas terlebih dahulu tentang replikasi DNA. Apa itu replikasi DNA dan apa saja sih tahapan replikasi DNA? Replikasi DNA adalah proses penggandaan DNA baru dari untaian DNA yang telah ada sebelumnya. Kode genetik pada DNA yang dibawa dari dan dicetak akan membentuk RNA sebagai sumber informasi genetik untuk memulai sintetis protein. Proses atau tahapan replikasi DNA yaitu yang pertama, ikatan hidrogen DNA kromosomal diputus oleh enzim helikase dari arah 3 ke 5. Yang kedua yaitu DNA polimerase kemudian mulai membentuk salinan DNA baru dari titik P ke titik T. Yang ketiga leading strand adalah rantai berarah 3 ke 5 di mana replikasi DNA terus berjalan atau tidak terputus. Sedangkan lagging strand adalah rantai berarah 5 ke 3 di mana replikasi DNA terputus. Yang keempat yaitu rantai yang mengalami lagging strand menghasilkan fragmen yang terputus-putus. Fragmen ini disebut dengan fragment Okazaki. Yang kelima yaitu fragmen Okazaki kemudian diperbaiki oleh enzim ligase untuk membentuk DNA baru.
Yang keenam yaitu maka terbentuklah DNA yang menghasilkan replikasi dari DNA kromosoma. Setelah teman-teman mendengarkan penjelasan saya sebelumnya tentang pengertian sintetis protein, perbedaan RNA dan DNA, dan replikasi DNA, selanjutnya saya akan membahas tentang tahapan sintetis protein. Tahapan sintetis protein. Proses sintetis protein dimulai ketika ikatan hidrogen DNA hasil replikasi dipecah atau diputus oleh enzim RNA polimerase. Kemudian rantai DNA tersebut dikode oleh mRNA. Sintetis protein terjadi melalui dua tahap, yaitu transkripsi yang dilanjutkan dengan translasi. Transkripsi. Transkripsi adalah proses penyalinan informasi DNA kepada mRNA. Proses ini terjadi di dalam tubuh nukleus dan dikatalis oleh enzim RNA polimerase. Transkripsi hanya terjadi pada satu untaian rantai DNA yang mengandung kelompok gen tertentu saja. Dalam transkripsi terdapat 3 tahapan, yaitu yang pertama yaitu inisiasi atau permulaan. Dalam inisiasi terdapat beberapa tahapan yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu RNA polimerase melekat pada daerah promoter pangkal transkripsi untuk memulai transkripsi. Yang kedua yaitu RNA polimerase kemudian berikatan dengan kumpulan protein sehingga membentuk kompleks inisiasi transkripsi. Yang ketiga yaitu RNA polimerase membuka untaian rantai ganda DNA. Yang kedua dalam tahap transkripsi yaitu elongasi atau pemanjangan. Dalam elongasi terdapat beberapa tahapan yaitu sebagai berikut. Yang pertama, setelah rantai ganda DNA terbentuk RNA polimerase kemudian menyusun untaian nukleotida RNA dan RNA dari arah 5 ke 3 sesuai dengan pasangan basa nitrogennya sehingga terjadi pemanjangan RNA. Yang kedua yaitu RNA akan membentuk pasangan basa adenin dengan urasil. Yang ketiga dari tahap transkripsi yaitu terminasi atau pengakhiran. Dalam tahap terminasi terbagi beberapa tahap yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu terminasi terjadi pada daerah terminator. Daerah ini memiliki urutan DNA yang berfungsi untuk menghentikan proses transkripsi. Yang kedua, rantai DNA menyatu kembali kemudian RNA polimerase dalam mRNA yang telah terbentuk akan terlepas dari DNA. mRNA merupakan RNA yang mengandung kode genetik hasil transkripsi basa nitrogen pada DNA yang menjadi cetakan untuk menjadi urutan asam amino polipeptida yang mengkode suatu protein tertentu. Yang ketiga, kemudian RNA akan keluar dari inti sel melalui pori-pori dan masuk ke dalam sitosol. Yang kedua dari tahap sintetis protein yaitu translasi. Translasi adalah sintetis polipeptida dari mRNA untuk menentukan urutan-urutan asam amino yang akan membentuk suatu protein. Translasi terjadi di ribosom. Pada tahap ini, sel harus menerjemahkan kode genetik atau kodon. Kodon adalah 3 nukleotida pada urutan mRNA yang dapat diterjemahkan menjadi urutan asam amino. Urutan asam amino akan mengkode suatu protein spesifik. Terdapat beberapa tahapan pada proses translasi yaitu yang pertama inisiasi atau permulaan. Inisiasi memiliki beberapa tahapan. Yang pertama, ujung mRNA yang telah keluar dari nukleus akan berkaitan dengan ribosom, unit kecil melalui bantuan GTP dan enzim. Peristiwa tersebut disebut dengan kodon inisiasi. Yang kedua, kodon inisiasi tersebut adalah AUG. Kodon AUG memberikan sinyal untuk melalui proses translasi. Yang ketiga, kemudian tRNA antikodon UAC yang membawa asam amino metionin melekat pada kodon inisiasi AUG. tRNA antikodon UAC merupakan komplementer dari kodon AUG. tRNA sendiri berfungsi untuk menghantarkan informasi genetik mRNA dari sitoplasma menuju ribosom untuk disusun menjadi protein. Yang kedua dari tahap translasi yaitu elongasi atau pemanjangan. Elongasi terdapat beberapa tahapan sebagai berikut. Yang pertama, kodon yang dibawa oleh mRNA akan diterjemahkan satu persatu menjadi asam amino. Yang kedua, asam amino berikutnya akan ditambahkan satu persatu dari asam amino pertama.
Yang ketiga, asam amino pertama segera lepas dari ribosom. tRNA kembali ke sitoplasma untuk mengulangi fungsinya. tRNA berikutnya datang untuk berpasangan dengan kodon mRNA berikutnya. Yang keempat, setelah itu masing-masing asam amino akan digabungkan oleh tRNA. Yang kelima, gabungan asam amino tersebut akan membentuk rantai polipeptida yang dikatalisasi oleh RNA. RNA terdapat pada ribosom, subunit besar yang berfungsi sebagai enzim pembentuk ikatan peptida yang menyambungkan polipeptida antar asam amino. Nah, itu dia tahapan-tahapan yang terdapat di sintetis protein. Untuk lebih jelasnya, teman-teman bisa melihat pada PPT berikut. Terdapat gambar bagaimana sih tahapan proses sintesis yang terbagi dua tahap, yaitu transkripsi dan translasi. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata. Semoga materi yang disampaikan dapat bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.